Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan praktek strategi belajar mengajar yang diampu oleh Pak Ageng Sanjaya. Hari ini yang bagian presentasi adalah Mas Aris. Silahkan Mas Aris untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak iso meletre asik iki. Alhamdulillah. Saya harap pada kesempatan kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Untuk memulai kelas pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Menurut kepercayaannya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Oke, kita melakukan presensi dulu ya. Di sini yang tidak hadir siapa ini? Kayaknya muridnya itu banyak, tapi yang join kok cuma 4. Alhamdulillah Mas Pak. Tony ada juga. Alhamdulillah Pak nihil. Oke, Mbak Finan ada? Ada. Putra ada? Oke, Wonten. jadi alhamdulillah ya bisa menghadiri perkuliahan saya pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang asal-usul manusia. Nah, minggu kemarin kan kita mengenai teori Darwin. Nah, masih ada yang ingat nggak ini? Minggu lalu tentang teori Darwin itu apa? Mas Tony mungkin atau teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, itu menurut teori Darwin sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, pagi ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang manusia purba. Nah, ini manusia purba. Ini manusia purba. Manusia purba itu dengan manusia prasejarah ataupun zaman di masa mengenal tulisan. Jadi manusia hidup atau tinggal pada masa sebelum manusia mengenal tulisan. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Mereka hidup dengan cara yang sederhana dan sangat bergantung pada alam. Nah, ini jadi manusia purba itu hidup pada zaman. Nah, ini adalah zaman hidupnya manusia purba. Zaman yang pertama itu zaman Paleolitikum, artinya zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan penggunaan perkakas yang bentuknya sangat sederhana dan primitif. Jadi pada zaman Paleolitikum ini dihuni oleh manusia purba yang masih sangat primitif dan masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Selanjutnya manusia Mesozoikum, artinya zaman batu madya atau pertengahan zaman ini disebut pula zaman mengumpulkan makanan, food gathering tingkat lanjut yang pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, jadi pada zaman Mesolitikum ini manusia purba itu sudah agak sedikit berkembang. Nah, jadi dulu masih berburu dan meramu, di sini sudah food gathering, jadi teknik mengumpulkan makanan. Selanjutnya zaman Neolitikum, artinya
zaman batu muda. Di Indonesia, zaman Neolitikum dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan besar. Dari cara food gathering menjadi food production, yaitu cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Nah, jadi pada zaman Neolitikum ini manusia sudah berkembang lagi, tidak mengumpulkan makanan ataupun food gathering, jadi sudah menggunakan food producing, yaitu memelihara tanaman dan memelihara hewan ternak untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya zaman Megalitikum, artinya zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, dengan berjalannya zaman, pada zaman Megalitikum ini manusia purba sudah mengenal kepercayaan ataupun mengenal sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, ada yang tahu ini kepercayaan animisme dan dinamisme? Tahu, Pak. Oke, Mas Tony tahu? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Lupa, Pak. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, untuk animisme sistem kepercayaan di mana orang menganut kepercayaan tersebut. Gimana ya, Pak? Ya lupa. Bentar-bentar. Ya. Oke, kalau Udah Mbak Gina mungkin kebayang. Mas Tony lupa untuk pelajaran semester yang lalu, padahal ini sudah dibahas animisme kepercayaan kepada roh atau nenek moyang, Pak. Kalau dinamisme, kalau untuk dinamisme, kepercayaan kepada benda. Kepada benda bukan. Oh iya, benar sekali Mbak Arum. Loh, kok Mbak Arum, Jadi animisme itu kepercayaan kepada roh nenek moyang yang sudah meninggal. Dan dinamisme itu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap manusia purba itu memiliki roh ataupun yang dipercaya mereka. Nah, selanjutnya itu pada zaman logam. Pada zaman logam yang sudah dapat membuat alat-alat dari logam, di samping alat-alat batu, orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Nah, jadi pada zaman ini, yaitu zaman logam, manusia purba itu sudah mulai mengenal alat-alat dari logam, misalnya untuk bercocok tanam dan untuk mengiris ataupun dalam kebutuhan dapurnya. Jadi sudah untuk melebur logam untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan. Nah, ini jenis-jenis manusia purba dan ciri-cirinya. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata-kata megan, artinya besar. Anthropus artinya manusia. Paleo berarti Javanicus dan artinya dari manusia dari Jawa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba berbentuk besar tertua di Jawa. Nah, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus ini mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipih lebar, dan tonjolan kening yang mencolok. Tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera. Mempunyai otot kuat, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Nah, dalam ciri-ciri ini mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Nah, pada saat itu mungkin makannya itu masih belum dimasak dan masih berbentuk daging ataupun tumbuhan-tumbuhan yang keras. Jadi struktur rahangnya itu kuat untuk mengunyah bahan makanan tersebut. Nah, selanjutnya makanannya masih berupa daging dan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk manusia purba yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus
fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba yang paling ditemukan di Indonesia. Nah, jadi Pithecanthropus ini fosil manusia purba yang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, Pithecanthropus itu juga ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama itu Pithecanthropus erectus. Yang kedua Pithecanthropus mojokensis. Ya, untuk selanjutnya, nah jadi dan yang terakhir itu jenis manusia purba yaitu ada Homo. Nah, Homo juga itu ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama itu Homo mojokentensis. Nah, kaum Homo mojokentensis manusia kera dari Mojokerto. Fosilnya ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur tahun 1936 sampai 1941. Fosil Homo yang ini ditemukan oleh Van Quenvoort. Nah, untuk yang kedua, jenis Homo yang kedua yaitu Homo robutus. Arti dari Homo robutus itu sendiri adalah manusia kera yang besar dan kuat. Tubuhnya ditemukan tahun 1936 di Sangiran. Nah, lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil kaum Homo yang ini ditemukan di Van Quenvoort. Nah, ini teman-teman di sini sudah ada yang pernah ke Sangiran belum? Belum. Belum. Oh. Untuk yang semester 2 belum jadi KKL ya untuk ke museum, pergi ke museum. Nah, mungkin seperti kondisi yang saat ini mungkin pihak kampus sendiri kan dilarang ataupun membatasi kegiatan di luar ya, di luar kampus. Jadi sebenarnya ada jadwal untuk mahasiswa itu pergi ke museum ataupun ke kampus. Nah, kalau yang di mata kuliah saya sendiri ini ada rencana ke Museum Sangiran. Nah, tapi belum terlaksana karena seperti saat ini kondisinya yang masih ada PPKM. Oke, saya selanjutnya Mbak, apa masih ada atau sudah habis? Nah, mungkin ada selanjutnya yaitu Homo sapien. Jenis Homo sapien ini berbentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang dan juga memiliki sifat manusia sekarang, tapi memiliki kehidupan yang sangat sederhana dan tentunya hidup mengembara ataupun nomaden. Nah, yang selanjutnya itu Homo solensis. Fosil Homo solensis ditemukan di Ngrandong, Blora di Sangiran. Selanjutnya, Mbak Finan. Apa sudah habis ya ini? Seingat saya ini sampai Homo sapien ini, sapien Mas Jokensis. Nah, untuk teman-teman di sini gimana? Ini masuk tidak pelajarannya? Apa ada yang masih ditanyakan? Apakah masih bingung atau gimana? Masuk, Pak. Tapi saya ada pertanyaan, Pak. Oke, untuk nanti pertanyaan dari Mas Tony ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sedikit aja nggak apa-apa, Mas, satu aja. Jadi untuk mungkin Mas tahu, Mas Tony. Saya. Oke, Mas Tony. Iya, kan tadi sempat juga menjelaskan tentang manusia purba yang ada di Sangiran. Nah, mengapa situs manusia purba di Sangiran itu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia? Mungkin Bapak bisa menjelaskan yaitu kenapa pertimbangannya gitu loh. Alasan gitu. Nah, ya, Museum Sangiran kan sebagai museum
warisan dunia ya Mas ya. Nah, itu mungkin karena sekarang itu banyak terdapat berbagai jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jadi itu di Sangiran itu banyak fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Itu Mas Tony. Baik Pak, terima kasih. Jadi Mas Tony. Oke, nanti Sama-sama. untuk evaluasi nanti saya beri tugas ya. Bisa mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Nanti saya beri pertanyaan, lalu minggu depan dalam pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya Mas Tony ya. Ya Pak. Dan oke, pertanyaannya yaitu sebutkan dan beri ciri-ciri manusia purba yang ditemukan di luar Indonesia. Nah, tadi kan yang menjelaskan saya hanya di dalam Indonesia. Nah, yang di luar Indonesia belum. Ini materi yang kita bahas untuk minggu selanjutnya. Itu ya Mas Tani ya? Iya Pak. Oke, Mas Tani. Nah, untuk mungkin cukup sekian mata kuliah pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri perkuliahan pagi hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin doa untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Monggo. Menurut kepercayaannya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Semoga pada kesempatan yang selanjutnya bisa berkumpul sama seperti ini, tidak ada suatu halangan apapun. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Aris atas presentasinya yang luar biasa. Silakan Mas Tony di cut kameranya. Ya.